Sebentar lagi kita mau datang bulan Ramadan. Ramadan adalah salah satu bahkan satu-satunya amal ibadah yang berpotensi menjadikan amal tersebut menjadi ikhlas. Itu puasa. Puasa. Kita kalau sholat itu ada gerakannya. Gerakan sholat. Ada rukuknya, ada sujudnya. Kita kalau sedekah kelihatan ngeluarin duit. Kita kalau naik haji satu kampung tahu semuanya. Ya, bahkan udah pulang dari haji pun manggilnya haji juga. Orang yang nggak paham, oh haji. Ya, cuman kalau puasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang tahu. Nggak ada gerakan khusus bagi orang yang puasa. Nggak ada ucapan khusus bagi orang yang puasa. Nggak ada. Karena puasa ini adalah ibadah yang berpotensi melatih keikhlasan di dalam hati. Karena nggak ada tuh, nggak ada yang namanya gerak-gerik khusus orang puasa, nggak ada. Dan kita nggak bisa tahu kalau ini orang puasa apa enggak. Karena apa? Ya kita nggak tahu dia ini puasa kagak makan nggak minum. Kita nggak tahu ini orang puasa apa kagak. Ya, makanya dahulu itu ada seorang soleh, ada orang soleh, dia memiliki semangat yang luar biasa di dalam berpuasa sehingga sampai-sampai 40 tahun dia berpuasa, satu pun dari keluarganya nggak ada yang tahu. Di sini ada nggak bisa gitu? Hah? Antum puasa puluhan tahun, keluarga nggak ada yang tahu. Hah? Kira-kira ini orang hebat apa kagak? Hebat banget, bisa menyembunyikan amal ibadahnya. Sekali setan pengen ngeganggu ini orang. Ini orang ibadah puluhan tahun, masa sih satu orang kagak ada yang tahu? Ikhlas banget, hebat banget, ya. Pengen dirusak daripada amal ibadahnya. Kebetulan ini orang yang puasa puluhan tahun, dia ini jualan di pasar, tukang daging. Setan nyerupai seseorang yang membeli daging sama orang ini. Bilang, Pak beli daging. Oh iya, beli berapa? Beli sekilo misalnya. Dikasih sekilo. Ini setan nih bilang, emang dasar ente nggak tahu ane puasa. Kata setan nih, dia mancing-mancing. Ente kagak tahu ane puasa. Oh masya Allah ente puasa. Iya, tambahin lagi tuh. Tambahin udah. Ya sepotong kecil. Kata ini orang nih, ini setan yang nyerupai orang bilang, emang bener-bener ente nggak bisa ngormatin orang puasa. Tahu nggak? Ane puasa udah 2 hari ane puasa. Ente nggak bisa ngormatin ane. Akhirnya ini tukang daging, oh ya udah sabar, tambahin lagi. Ya, ini tukang daging orang soleh, masya Allah, beramal luar biasa, nggak ada yang tahu. Oh, udah tambahin. Ya, tatkala kita ditambahkan oleh apa Habib? Ditambahin tuh dagingnya tuh, ditambah sedikit. Kata ini setan yang nyerupai orang dibilang, emang bener-bener, oh ente pelit banget, ente gak tahu, ane puasa, ya udah 2 hari ane puasa, ente gak bisa ngormatin ane, tambahin lagi dong. Akhirnya tukang daging yang ahli ibadah, orang soleh, kebawa emosi, ente baru 2 hari puasa, ane puluhan tahun ane puasa kagak ada yang tahu. Ini tukang daging bilang, puluhan tahun ane puasa gak ada yang tahu, ente baru 2 hari. Akhirnya kata setan bilang, ini daging ente bawa dah, anda nggak jadi beli, itu duit ente bawa. Ya, ini daging buat ente, duit ente bawa. Loh, kok bisa? Iya, anda pengen goda ente biar orang-orang satu pasar tahu kalau ente ibadah puasa puluhan tahun. Gugur semuanya itu, ya, daripada amal ibadahnya. Masya Allah, ya, setan. Ya, setan begitu tugasnya lah. Nanti bulan Ramadan setannya mah nggak ada. Bulan Ramadan nggak ada setan. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin. Kalau dia datang bulan Ramadan, itu dibuka pintu sorga. Itu ulama mengatakan, itu tanda dibuka pintu sorga, itu angin yang ada di sorga berhembus hingga ke muka bumi. Orang yang mencium aroma sorga adalah orang
kala di bulan Ramadan amal ibadahnya lebih semangat daripada bulan-bulan sebelumnya. Yang nggak biasa dia sedekah, Ramadan rajin sedekah. Yang nggak biasa baca Quran, Ramadan baca Quran. Ya, yang nggak biasa bangun malam, Ramadan bangun malam. Ambil kabar, ini orang telah mencium aroma hembusan dari surga, sehingga Allah berikan semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup tuh pintu neraka di bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup dan dibelenggunya setan, buang ke laut tuh setan. Ya, dibelenggu. Ustadz, katanya setan kagak ada di bulan Ramadan. Kok orang masih banyak maksiat tuh di bulan Ramadan. Ya, banyak yang kagak puasa. Masih banyak yang kakinya pada gantung. Ya, gimana itu? Katanya setannya kagak ada. Setannya kagak ada, dianya kesetanan udah. Setannya udah nggak ada. Orangnya yang udah kesetanan. Ya. Kenapa? Karena setan pinter, Pak. Setan itu sebelum datang bulan Ramadan, dia tahu bulan Ramadan mau dibelenggu nih. Dari jauh hari dia ngasih kebiasaan jelek, ngasih kebiasaan buruk nih. Ini orang kagak biasa gibah, dari bulan Rajab dipupuk biar dia biasa gibahin orang. Ini orang nggak biasa bohong, dari bulan Rajab dipupuk nih sama setan, dibiasain biar bohong. Ya, apalagi sekarang zamannya zaman medsos. Ya, kadang kabar-kabar yang kagak penting delalah itu mau bulan Ramadan banyak sesuatu yang bikin kalau kita sebar nih ngadu domba. Ya, kita share, nggak taunya kita ngajak orang ngebenci sama orang lain. Banyak kayak begitu. Nanti kita sebarin nih, wah ini orang kagak bener nih. Yaudah, di-share, dibagikan, taruh di grup. Ini grup akhirnya kagak demen. Siapa nih? Emang dia mah dosa banget, kagak demen kita. Ya, orang-orang juga kagak demen. Sama aja kita tuh ngadu domba orang, biar orang kagak demen sama orang lain. Orang yang model begini yang disebutin kamin so'imin laisa min siyamihi ilal jual atos. Ya, orang kalau puasa dia seharusnya dia dapat pahala. Kenapa? Dia udah ibadah, nahan lapar, nahan aus. Tapi ada orang yang puasa enggak dapat apa-apa, cuman dapat dahaga sama lapar doang. Nih modelnya begini nih. Dia ngebohong, namimah, ngadu domba, apalagi tuh ngomongan yang kotor. Anak-anak muda zaman sekarang kalau ngomong kalau kagak kotor mah kayaknya kagak enak. Ya. Kalau ngomong kotor begitu. Bohong segala macam hal-hal yang berkaitan dengan dosanya lisan. Ini kita hati-hati ya, daripada nanti mau datang bulan Ramadan jangan sampai kita dapat doanya malaikat Jibril tuh. Man adraka Ramadan falam yughfarlah ab'adahullah. Orang yang datang dipanjangkan umurnya hingga datang bulan Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan dari Allah, semoga ini orang dia jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala.